Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Resti Ardianti dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan tentang motivasi belajar. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Menurut MC Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Clayton Aldelfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Menurut Abraham Maslow, motivasi adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Selain dari pengertian, terdapat dua komponen motivasi. Yang pertama, komponen dalam. Komponen dalam merupakan kebutuhan yang ingin dipuaskan. Yang kedua, komponen luar. Komponen luar merupakan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi sekunder dan motivasi primer. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Sedangkan motivasi primer adalah motivasi didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai motivasi dalam pengajaran. Yang pertama, motivasi menentukan tingkat berhasil atau tidak hasil belajar murid. Yang kedua, hakikat bermotivasi adalah pengajaran yang disesuaikan dengan murid. Yang ketiga, guru senantiasa berusaha agar murid akhirnya memiliki self motivation yang baik. Yang keempat, kegagalan dalam motivasi akan mempengaruhi masalah disiplin dalam kelas. Yang kelima, penggunaan motivasi bukan saja melengkapi pengajaran, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan pengajaran yang efektif. Aspek motivasi. Terdapat dua aspek dalam motivasi belajar. Yang pertama, aspek intrinsik, dan yang kedua, aspek ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki tujuan orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu, satu-satunya jalan untuk menuju yang ingin dicapai adalah belajar. Tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan. Kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi, memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang memiliki motif-motif yang aktif berfungsinya karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan tidak penting, sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis.
berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi menurut Kenneth H. Hofer. Yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Kenapa? Karena hukuman bersifat menghentikan suatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah dilakukan. Karena itu, pujian lebih efektif dalam upaya mendorong motivasi belajar siswa. Yang kedua, murid memiliki kebutuhan yang berbeda. Para siswa mempunyai kebutuhan psikologis yang perlu mendapat kepuasan. Kebutuhan itu berwujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Siswa yang dapat memenuhi kebutuhan secara efektif melalui kegiatan-kegiatan hanya memerlukan sedikit bantuan dalam motivasi belajar. Yang ketiga, motivasi dari dalam individu lebih efektif sebab motivasi dari dalam memberi kepuasan kepada individu sesuai ukuran yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Yang keempat, motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Guru yang berminat dan antusias dapat mempengaruhi siswa sehingga berminat dan antusias pula, yang pada gilirannya akan mendorong motivasi rekan-rekannya terutama dalam kelas yang bersangkutan. Yang kelima, memiliki tujuan akan merangsang motivasi. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi belajar. Apabila siswa telah menyadari tujuan belajar dan pembelajaran yang hendak dicapainya, maka perbuatan belajar ke arah tujuan belajar tersebut akan meningkat karena daya dorongnya menjadi lebih besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah orang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Fungsi motivasi dalam belajar. Agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka diperlukan adanya motivasi. Perlu ditekankan bahwa motivasi berkaitan dengan suatu tujuan. Hubungan dengan hal tersebut ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan atau mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai atau menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, penseleksi perbuatan, sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jadi saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga pendengar dan pembaca tidak merasa puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga termotivasi untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.